Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelku Excel Nesa. Oke, pada video kali ini kita akan membahas tentang perulangan pada COBOL. Nah, kenapa kita membahas perulangan atau looping pada COBOL? Karena di video pertama dan video kedua kita sudah membahas tentang input output pada COBOL dan percabangan pada COBOL. Nah, oke, langsung aja kita baca dengan seksama. Nah, looping pada COBOL ini ada dua statement. Yang pertama itu statement goto dan perform. Nah, pada perform ini dibagi menjadi 4 looping. Yang pertama ada perform through, perform until, perform times, dan perform varying. Nah, oke, langsung aja, nggak usah berlama-lama, kita ke codingan. Di sini aku udah punya 5 program, yang dimana itu pertama ada looping goto dan sisanya 4 perform. Oke, yang pertama kita bahas adalah perform goto. Nah, pada buat program COBOL di sini kita selalu wajib menggunakan 4 divisi atau divisi yang ada di line-line pertama ini. Bisa kita lihat dengan seksama, sama seperti yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Yang pertama ada identification, biasa untuk mengidentifikasi programnya, kemudian program ID untuk memberitahu nama programnya apa, kemudian ada environment, data division, working storage section. Nah, itu adalah divisi wajib ketika kita membuat program di COBOL. Kemudian masuk ke pendeklarasian variabel. Nah, di sini kita menggunakan level number 77 dan variabel X itu menggunakan tipe data pick 99 dan value 1. Nah, maksud value-nya 1 ini apa sih? Nah, ini maksudnya adalah untuk variabel X itu mempunyai nilai defaultnya bernilai 1 gitu teman-teman. Nah, kemudian masuk line selanjutnya, procedure division. Nah, setelah divisi wajib terakhir ini kita masuk ke sebuah paragraf atau parameter pada COBOL. Nah, setelah membuat parameter atau parameter, kita masuk ke programnya. If kemudian variabel X kurang dari 5. Nah, kalau kurang dari 5 maka nanti programnya lanjut ke goto parameter 2. Setelah masuk parameter 2 kemudian akan berlanjut programnya display ini looping ke sekian. Nah, untuk sekiannya itu dipanggil dari variabel X. Nah, untuk mendapat kesekiannya itu kita menggunakan rumus compute variabel X sama dengan variabel X plus 1. Nah, yang dimana ini rumusnya akan berjalan sesuai yang sudah kita tentukan. Untuk nilai default variabel X nya itu kan adalah 1, kemudian nanti 1 plus 1 sama dengan 2. Nah, kemudian masuk ke parameter mulainya lagi. If, jadi kan udah 2 ya, if 2 kurang dari 5, oke, berarti masih kurang dari 5 dong. Kemudian berlanjut ke goto dan seterusnya seperti itu sampai kurang dari 5. Nah, ketika sudah kurang dari 5 atau hasilnya 4, itu program selanjutnya akan berlanjut ke goto selesai. Dimana goto selesai itu adalah parameter untuk stop run, yang dimana bisa disebut untuk program N-nya, program selesainya lah, bisa kita bilang seperti itu. Oke, langsung aja kita running. Kita coba buka dosbox-nya. Seperti biasa kita mount dulu. Kemudian masuk ke partisi yang kita mount. Nah, di sini kita compile dulu nama programnya tadi apa. Kita compile COBOL loop goto .job. Oke, no error. Kemudian kita running aja, run code nama file loop goto. Nah, hasilnya seperti ini. Ini looping ke 01, 02, 03, 04. Nah, seperti yang sudah tadi dijelaskan, program ini akan menghasilkan angka sesuai pada if-nya. Kan kita diminta untuk kurang dari 5, maka hasil maksimalnya adalah 04. Ini untuk perulangan yang pertama menggunakan goto.
Selanjutnya kita masuk ke perulangan yang kedua, kita menggunakan perform through. Nah, pada perform through ini sama seperti program-program COBOL yang lain, harus menggunakan divisi wajib. Oke, langsung aja di sini kita menggunakan level number 77. Kemudian kita menggunakan variabel fill yang dimana itu untuk pilihannya nanti. Kemudian tipe variabelnya itu adalah fig9 atau fig9. Kemudian masuk ke screen section. Nah, di sini kita membuat parameter hapus, yang dimana parameter hapus ini berisikan blank screen. Nanti ketika program sedang dijalankan, yang akan muncul pertama itu adalah blank screen atau layar kosongnya. Gitu. Kemudian masuk ke prosedur division. Setelah itu membuat parameter. Nah, di sini saya menggunakan parameter tm, singkat aja. Kemudian masuk ke programnya. Nah, di sini kita langsung perform program 2 through program 3. Go to selesai. Nah, di sini jadi kita akan memanggil program 2 dan program 3 pada parameter yang sudah kita buat. Sini saya membuat parameter program 1, program 2, program 3. Nah, di sini saya deklarasikan perform program 2 through program 3. Maka nanti outputnya adalah program 2 dan program 3. Oke, langsung aja kita running. Compile dulu COBOL through 1.job. No error, kemudian langsung run code aja. Nah, ini teman-teman hasilnya. Untuk outputnya itu seperti yang saya bilang tadi, itu yang keluar hasilnya itu program 2 dan program 3. Karena pada performnya ini kita memanggil program 2 through program 3 gitu teman-teman. Jadi yang outputnya itu adalah ini program B dan ini program C. Nah, ini untuk perulangan perform yang pertama, yaitu through. Kemudian selanjutnya ada until. Nah, kurang lebih sama kayak perulangan perform through, yang membedakan adalah kalau through itu langsung. Nah, kalau ini menggunakan until, jadi ada syaratnya gitu. Kita di sini menggunakan level number 77, kemudian variabel x menggunakan tipe data pic 99. Nah, untuk nilai defaultnya itu value-nya adalah 0. Kemudian screen section, parameter hapus. Nah, di isinya parameter hapus itu adalah blank screen seperti biasa. Kemudian masuk ke prosedur division. Nah, setelah prosedur division kita masuk ke parameter tm. Nah, setelah membuat parameter dan prosedur division, maka kita masuk ke perform, perulangan performnya. Nah, di sini untuk yang true tadi kan perform program 2 true. Nah, kalau untuk until sini perform program 1 until variabel ininya 9. Kemudian go to selesai. Kita coba aja running, compile dulu COBOL until .job, no error. Kemudian langsung aja kita running, run code until. Oke, di sini hasilnya dari 00 sampai 09. Kenapa mulai dari 00? Karena pada nilai defaultnya itu kita setting angkanya itu adalah 0. Beda kalau kita setting angkanya itu 1, maka dimulai dari 1 sampai 9 gitu teman-teman. Itu untuk until. Jadi paham ya perbedaannya antara true dan until. Selanjutnya adalah type. Sama juga. Oke, kita masuk logikanya ya. Ini sama seperti biasa, divisi wajibnya. Kemudian saya menggunakan level number 77, menggunakan variable fill, dan tipe datanya adalah pic9. Kemudian masuk screen section yang biasa untuk menghapus layarnya untuk menjadi blank screen. Kemudian prosedur division, parameter programnya. Nah, di sini programnya untuk
times itu seperti ini, perform program 1 9 times. Nah, maksud 9 times ini adalah perulangannya itu dilakukan berulang-ulang selama 9 kali. Kemudian kalau sudah 9 kali, maka program akan berlanjut ke parameter selesai. Nah, yang dimana parameter selesai itu adalah stop run. Jadi programnya akan berhenti. Oke, langsung aja kita jalankan programnya. Kita compile dulu seperti biasa. Kemudian setelah no error atau tidak ada kesalahan, kita langsung aja jalankan run pop times. Nah, bisa teman-teman lihat di sini. Jadi programnya itu akan melakukan perulangan selama 9 kali. Ini kan 9 times. Jadi kalau misal teman-teman isinya 5 times, nah jadi outputnya itu akan keluar 5. Kalau teman-teman mengubah angka ini menjadi 100, maka outputnya akan ada 100. Nah, kenapa ini di pojok atas mepet sama kiri? Karena kita nggak pakai display line sekian, kolom sekian gitu teman-teman. Oke, dan selanjutnya kita masuk ke perform varying. Nah, pada dasarnya perform itu sama menggunakan perform, tapi yang membedakan itu pada setiap statementnya. Pada true ada statement tersendiri, until tersendiri, times tersendiri, dan terakhir varying juga mempunyai statementnya tersendiri. Kurang lebih sama kayak perform yang lainnya, divisi semuanya wajib ini. Kemudian di sini menggunakan level number 77, kemudian variable fill dengan tipe datanya 9 atau 9, kemudian pakai variable x juga tipe datanya 9, kemudian masuk screen section, kemudian parameter hapus yang isinya blank screen, langsung ke prosedur division. Setelah itu parameter lagi, kemudian masuk ke performnya, inti yang akan kita bahas. Pada perform ini kita di sini tuliskan perform program 1. Ini untuk parameternya ya. Kemudian setelah membuat perform, kita masuk ke statementnya, varying x from 0 by 1 until x-nya sama dengan 3. Jadi pada perulangan ini akan dimulai dari 0 kemudian sampai dengan variabel x. Nah, untuk variabel x ini kan sudah kita tentukan 3. Jadi perulangannya itu akan berlangsung selama 3 kali. Karena ini from 0, jadi nanti hasilnya itu 0, 1, 2. Nah, kalau sudah 3 kali perulangan, maka akan langsung ke parameter selesai. Nah, parameter selesai itu kan isinya stop run. Nah, untuk parameter program 1 itu display x. Jadi untuk programnya ini setelah perulangannya selesai, maka akan ke parameter program 1 display x baru stop run gitu teman-teman. Oke, daripada kepo, kita langsung aja compile dulu programnya. COBOL varying.job. Oke, no error. Kemudian langsung aja kita run code varying. Oke, seperti yang saya bilang tadi, hasil programnya itu adalah 012. Karena kenapa sih dimulai dari 0? Karena ini from 0, kecuali kalau teman-teman from-nya itu 1 atau nomor sekian. Kemudian kok yang keluar hanya sampai 2, Pak? Ya karena kan kita memasukkan x sama dengan 3. Jadi perulangan itu akan berlangsung selama 3 kali. Berarti yang outputnya itu keluar 3 kali, berarti 0, 1, 2. Nah, 3 kali kan, gitu teman-teman. Nah, itu dia perulangan goto, true, until, times, dan varying. Untuk perform itu sendiri, awalnya emang sama perform, tapi setiap statementnya itu yang berbeda-beda. Kayak true itu menggunakan true, kemudian untuk until itu until karena pakai syarat, kemudian untuk times itu kita tinggal deklarasikan aja mau berapa kali perulangannya, kemudian dilanjutkan dengan times. Kemudian untuk perform varying itu kita deklarasikan performnya dulu, baru masuk statement varyingnya. Varying variable
from sekian by sekian until sama variabel yang kita tentukan ya angkanya maksimal berapa. Untuk varying itu ya kombinasi sih sebenarnya, varying sama until gitu teman-teman. Oke, cukup sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.